Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Sebuah toko peralatan nelayan di Bandar Lampung ludes terbakar. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Seorang siswi SMA di Lampung Tengah dibunuh oleh pacarnya. Mayat korban dibuang ke waduk Kebun Tebu. Lokasi korban. Pencuri puluhan sepeda motor di Bandar Lampung ditangkap. Sebuah gudang rongsok di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, kebakaran pada Sabtu malam. Api cepat membesar karena di dalam gudang banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti plastik dan kardus. Petugas mengerahkan 5 mobil damkar untuk memadamkan api. Pemadaman kebakaran berlangsung hingga 2 jam. Menurut petugas, kebakaran gudang terjadi saat pemilik dan pegawai sudah pulang. Tidak ada yang menginap dalam gudang. Pemilik gudang melaporkan kebakaran tempat usahanya ke polisi sebab menduga bahwa gudangnya sengaja dibakar oleh orang tak dikenal dan bukan akibat korsleting listrik. Sebuah truk angkutan buah sawit terbalik akibat bertabrakan dengan minibus di Jalan Insinyur Sutami, Desa Gunung Pasir Jaya, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Sabtu sore. Kedua mobil juga ringsek parah, bahkan as roda truk bagian belakang lepas dari bodi. Dalam kecelakaan tersebut, satu penumpang dan pengemudi minibus kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga dan polisi. Keduanya menderita luka berat di kepala dan kaki. Lalu pengemudi truk menderita luka ringan. Kecelakaan terjadi saat truk dalam perjalanan pulang usai menjual buah sawit di pabrik dari arah Bandar Lampung menuju Lampung Timur. Sedangkan minibus melaju dari arah sebaliknya. Kecelakaan diduga akibat salah satu mobil oleng hingga masuk ke jalur lawan. Evakuasi truk yang terbalik melibatkan alat berat. Kedua mobil yang bertabrakan kemudian dibawa ke Polres Lampung Timur. Setelah 4 bulan melakukan penyelidikan, kasus pembunuhan kakak dan adik di Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat akhirnya terungkap. Senin siang, pembunuh kedua korban ditangkap. Tersangka berinisial ES, umur 19 tahun, seorang mahasiswa di Bandar Lampung yang juga merupakan tetangga korban di Pesisir Barat. Selama polisi melakukan penyelidikan, tersangka tidak melarikan diri dan akhirnya ditangkap di rumahnya di Pesisir Barat. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap pembunuhan itu dilatar belakangi kekerasan seksual oleh tersangka kepada kedua korban. Keduanya dicabuli saat sedang mencari buah durian. Namun, karena takut aibnya terungkap, tersangka kemudian membunuh kedua korban. Menurut polisi, pengungkapan kasus tersebut sempat terkendala minimnya saksi dan bukti-bukti. Muncul identitas tersangka setelah polisi mendapatkan bukti digital berupa jejak sinyal ponsel tersangka berada di lokasi pembunuhan. Seorang nelayan asal Pandeglang, Banten yang perahunya hancur akibat tertabrak kapal tongkang di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau ditemukan meninggal dunia pada Selasa siang. Korban bernama Kasmito, umur 50 tahun. Mayat korban ditemukan pertama kali oleh nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Laut Pulau Sebesi, Lampung Selatan, yang kemudian dilaporkan ke petugas SAR. Menurut petugas, kecelakaan terjadi pada hari Jumat lalu. Perahu yang ditumpangi korban bersama teman-temannya saat mencari ikan tertabrak kapal tongkang. 3 teman korban selamat.
Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pop Bazar Kalianda, Lampung Selatan untuk diserahkan kepada keluarganya. Berakhir sudah pelarian gembong pencuri motor bernama Wahyudi setelah berhasil ditangkap tim khusus anti bandit Polsek Banjar Agung Tulang Bawang Selasa malam. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di Natar, Lampung Selatan. Pria umur 39 tahun ini ditembak kaki kirinya karena berusaha menyerang polisi yang menangkapnya. Menurut polisi, tersangka diduga terlibat pencurian lebih dari 5 motor di Tulang Bawang dan sejumlah kabupaten lainnya. Salah satunya, tersangka mencuri motor milik tetangganya di Desa Kahuripan, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 3 motor, peralatan mencuri berupa kunci T, dan beberapa ponsel. Tersangka merupakan residivis kambuhan yang sudah 4 kali keluar masuk penjara, dan kali ini untuk 5 kalinya masuk penjara dalam kasus yang sama, yakni maling motor. Bayangkara Presisi Lampung FC Jumat sore nanti akan melakoni laga kandang menjamu Persik Kediri dalam pertandingan ke-6 BRI Super League 2025-2026 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Waihalim, Bandar Lampung. Bermodal percaya diri dengan mendatangkan gelandang anyar asal Argentina, Lautaro Bellegia, Bayangkara FC optimis meraih kemenangan. Menghadapi Persik Kediri sore nanti, tim Bayangkara turun dengan tim inti. Pelatih Bayangkara telah mengingatkan anak-anak asuhnya untuk mewaspadai serangan balik Persik Kediri yang dikenal agresif. This is us. I'm aware of Kediri, but we're at home and we're Bayangkara. So now it's just getting him 100% physically to be in the team. Slowly now, step by step, he's slowly getting back into the team. So yeah, we see the next steps. So when he's 100% to compete with the players. So it's good for bagus for competition. Klasmen sementara hingga pekan ke-6, Bayangkara Presisi Lampung FC berada di peringkat ke-11 dengan perolehan 5 poin. Sedangkan Persik Kediri berada di peringkat ke-7 dengan perolehan 7 poin. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.